Chairwoman perusahaan properti Vantin Path Group, Truong Mai Lan ditangkap pada Oktober tahun 2022 silam karena kasus mega korupsi senilai 12,5 miliar dolar atau setara 200,7 triliun rupiah, kurs Rp16.056. Sempat menjadi pebisnis wanita yang inspiratif, kini Lan dijatuhi hukuman mati. Mengutip dari Ngoinoi Tieng TV pada Jumat tanggal 12 April tahun 2024, Truong Mai Lan, yang juga dikenal dengan nama Truong Moi merupakan pengusaha sukses keturunan China Vietnam. Ia adalah pendiri sekaligus chairwoman dari perusahaan properti Vantin Path Group yang saat ini memegang land bank, emas di Ho Chi Minh City. Truong Mai Lan berasal dari salah satu keluarga terkaya di Vietnam. Suaminya, Eric Chun Nep Ki adalah seorang pengusaha di Hong Kong yang juga aktif di sektor properti. Menilik perjalanan karir Lan, awalnya Vantin Path VTP, beroperasi pada bidang perdagangan dan restoran serta usaha perhotelan sejak didirikan pada tahun 1992. Lalu, perusahaan tersebut berkembang menjadi Vantin Path Group, yang beroperasi di bisnis properti dengan banyak restoran, hotel, gedung perkantoran, dan gedung apartemen. Pada tahun 2007, VTP Group memperluas arah investasinya ke bidang real estate melalui pendirian dua badan hukum, Perusahaan Saham Gabungan Investasi Andong dan Perusahaan Saham Gabungan Grup Investasi Vantin Path. Ibu Lan memiliki saham di Perusahaan Saham Gabungan Times Square Investment, dengan modal dasar sebesar 2.100 miliar dong, yang dimiliki oleh suaminya Lan dan Perusahaan Saham Gabungan Saigon Peninsula Group dengan modal terdaftar sebesar 18.000 miliar dong. Melansir dari Vietnam, VN, Vantin Path memiliki dua proyek properti besar, yakni Andong Commercial Hotel, Windsor Plaza Hotel, lalu gedung apartemen mewah Sherwood Residence. Selain kedua proyek tersebut, Vantin Path juga mempunyai serangkaian proyek besar lainnya seperti kawasan perumahan Bonneville Land, kawasan perumahan mewah Sterling Residence, kompleks apartemen mewah Lambert Residence, Tuan Kie Plaza, restoran kopi Central Nguyen Ho, restoran Hungi, dan restoran Duc Bao, yang seluruhnya terletak di pusat distrik 1, kota Ho Chi Minh. Truong Mai Lan memang dikenal sebagai ratu dari proyek properti besar di kota Ho Chi Minh. Proyeknya berada di banyak lokasi utama pada perkotaan seperti di Saigon, Times Square, gedung perkantoran VTP, Hotel Duxton, Union Square. Lebih dari itu, Truong Mai Lan pernah membuat publik terkejut setelah membeli menara Tuan Kie Plaza seluas 10.000 meter persegi yang terletak di tengah distrik 5 yang merupakan kawasan komersial tersibuk di kota Ho Chi Minh. Diketahui, Vantin Path Group terdiri dari ribuan perusahaan, termasuk lembaga keuangan, seperti Saigon Commercial Bank SCB, Tan Viet Securities Company, Vinpo Financial Investment Joint Stock Company. SCB dianggap sebagai organisasi utama yang menyediakan modal untuk bisnis di ekosistem Vantin Path. Atas kesuksesan Lan, ia sempat masuk ke jajaran pengusaha wanita paling inspiratif di Vietnam. Berdasarkan Vietnam Investment Review, Truong Mai Lan masuk ke dalam daftar wanita paling inspiratif di Vietnam versi Forbes Vietnam pada 2017. Dalam daftar yang dirilis Forbes Vietnam kala itu, Truong Mai Lan termasuk dalam daftar 20 pengusaha wanita paling inspiratif lainnya. Nama Truong Mai Lan bertengger bersama nama-nama besar lainnya seperti Chu Thi Tan Ha, Chairwoman FPT Telekom hingga Nguyen Thi Tan Huyen, Direktur Garco 10. Ironisnya, Truong Mai Lan malah terjerat kasus korupsi dengan nilai fantastis dari Saigon Commercial Bank SCB, selaku pemegang saham terbesar di sana. Mengutip dari Fun Express, kepolisian mengidentifikasi Lan sebagai otak yang mengendalikan bank dan ribuan perusahaan hantu untuk menerbitkan pinjaman. Kapanpun Lan membutuhkan uang, ia akan meminta pimpinan SCB untuk mengeluarkan uang sebagai pinjaman. Uang tersebut akan cair meski dokumen belum lengkap. Selanjutnya, uang tersebut akan diantarkan oleh sopirnya, Bui Van Dung ke rumah Lan di distrik 3 kota Ho Chi Minh atau ke kantor pusat Vantin Path perusahaan milik Lan di distrik 1. Baik Dung atau asisten Lan, Tran Thi Hoang Uyen, akan memindahkan uang itu ke alamat yang diberikan. Mereka tak boleh membuat catatan atau rekaman atas transaksi ini. Untuk menghindari kecurigaan saat mengajukan pinjaman, Lan mendaftarkan pinjaman di bawah 875 nama individu dan perusahaan. Adapun Lan memiliki 91,5% saham di bank tersebut selama lebih dari 10 tahun lamanya. Namun, saham-saham tersebut terdaftar atas nama orang lain, yang dikendalikan juga oleh Lan. Semua penerima pinjaman proksi mengaku hanya menandatangani surat-surat tersebut atas perintah Lan dan mereka tidak pernah menerima uang.
Mereka terkejut mengetahui besarnya utang yang mereka miliki di bank ketika berbicara dengan penyelidik. Sebanyak 1.284 pinjaman didaftarkan atas nama orang-orang dan perusahaan-perusahaan ini. Lan menggunakan versi agunan yang berbeda untuk mendapatkannya. Dalam banyak kasus, dia memalsukan nilai-nilainya berkali-kali untuk mengambil pinjaman besar. Melansir dari Al Jazeera, Truong My Lan dalam sidang terakhir di kota Ho Chi Minh pada Kamis 11/4 dinyatakan bersalah atas penggelapan, penyuapan, dan pelanggaran peraturan perbankan. Sang pengacara memiliki waktu tersisa 14 hari untuk mengajukan banding atas putusan itu. Truong My Lan diketahui telah mengendalikan bank komersial saham gabungan Saigon secara ilegal selama tahun 2012 sampai tahun 2022 untuk menarik dana melalui ribuan perusahaan hantu serta menyuap pejabat pemerintah.